Ke informasi berikutnya, hari ini Pemprov DKI Jakarta menggelar Manggarai Bersolawat. Kegiatan digelar sebagai salah satu antisipasi maraknya tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri langsung acara Manggarai Bersolawat yang digelar di Jalan Manggarai Utara 2, Kecamatan Manggarai, Jakarta Selatan. Lokasi ini berdekatan dengan stasiun Manggarai dan juga tidak jauh dari lokasi tawuran warga yang kerap terjadi. Di lokasi, puluhan warga ikut menghadiri acara. Dalam momen ini, Pemprov Jakarta juga memberikan sejumlah fasilitas tempat olahraga serta sejumlah alat olahraga untuk badminton agar warga Manggarai bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Jadi hari ini saya sengaja sebenarnya Manggarai Bersolawat itu idenya terus terang karena benar-benar dari teman-teman media. Dan saya memfasilitasi untuk itu. Tetapi yang paling utama adalah penyelesaian akar masalah berantem itu harus kita tahu apa yang menjadi akar sebenarnya. Saya terus terang dengan Pak Wali Kota sudah mencari akar yang utama. Yang pertama adalah energi yang tidak tersalurkan secara baik. Yang kedua, lowongan pekerjaan yang kurang. Yang ketiga, memang seringkali karena sosial media dan sebagainya, sosmed mereka sehingga dalam kondisi mohon maaf mungkin setengah tidak sadar atau mabuk dan sebagainya mereka melakukan itu. Dan itulah yang kemudian kita cari benar-benar supaya mereka sekarang ini hidupnya lebih optimisme, mempunyai lapangan pekerjaan, kemudian KJP-nya juga kita bantu di sini. Alat olahraga juga udah dibantu oleh Pak. Kerap diserang dengan sebutan gubernur konten, Deddy Mulyadi melawan dengan mengatakan lebih baik jadi gubernur konten daripada cuma molor saja. Lebih baik jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Seakan tak habis amunisi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jadi sorotan lagi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan lebih baik jadi gubernur konten yang bermanfaat untuk rakyat. Dengan kalimat lebih baik jadi gubernur konten daripada jadi gubernur cuma molor alias tidur. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di acara kelulusan pelajar bermasalah di Jawa Barat usai digembleng di Barak TNI. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Deddy mengatakan, ia telah terbiasa menghadapi kaum nyinyir yang kerap menyerangnya dengan sebutan gubernur konten. Hal itu tidak akan membuatnya mundur selangkah pun untuk memajukan Jawa Barat melalui gebrakan yang menurutnya banyak membuat orang kepanasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Keuangan hari ini merombak pejabat eselon 1. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan. Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bentuk loyalitas ya seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Nah, ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang ringan. Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar angkat suara terkait perlindungan terhadap jaksa oleh TNI Polri. Harli menegaskan penjagaan tersebut merupakan usaha pemerintah melindungi jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penertiban Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres tersebut memberikan wewenang pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Terkait dengan terbitnya Perpres dimaksud, saya sudah sampaikan bahwa kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas sehingga dalam pelaksanaan tugas itu akan lebih efektif dan barangkali akan berkinerja lebih baik ya karena tidak lagi katakanlah ada rasa takut dan sebagainya ya tetapi tentu akan dilakukan terus pengawasan bahwa Panglima TNI memerintahkan para personilnya untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat tersebut dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto 5 Mei 2025 yang berisi perintah pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personel sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI Angkatan Darat menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang pertahanan negara, dan undang-undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI.